video gue itu diupload sama dagelan. Rame tuh, bener-bener itu Instagram kayak tung. Ya Allah, kalau misalnya memang uang ini balik, aku pengen ya udah ini aku mau simpen di akhirat aja. Sholat juga waktu itu masih jarang-jarang gitu, puasa juga bolong-bolong. It's me, Dara Arafah. Jadi, waktu itu aku bikin video, ingat gak sih yang lihat cewek cantik sedikit di Instagram? Halal. Gitu. Jadi, ada nih seseorang ya kan, dimana gue punya masalah sama dia. Dia tuh suka banget nge-follow-followin cewek cantik di Instagram, cewek-cewek seksi di Instagram gitu. Gue tuh kayak kesel gitu, lu kenapa sih follow-follow cewek kayak gitu? Dia bilang, kan relasi, relasi apaan macam itu. Gue marah lah kayak, gak mau unfollow. Enggak lah, ini kan relasi aku. Gini. Enggak, unfollow gitu. Marah lah dia tuh, akhirnya marah. Gue bikin lah tuh video viral. Yang lihat cewek cantik sedikit di Instagram, follow gitu-gitu. Rame dah tuh di Instagram. Itu belum rame. Tapi dia udah kayak, udah hapus aja lah videonya, ngapain sih bikin video kayak gitu. Malu tahu kata gitu. Ya udah nanti gue hapus. Yang penting udah nonton kan. Ya udah besok nih mau gue hapus nih. Pas lagi perjalanan ke rumah, video gue itu diupload sama dagelan. Rame tuh bener-bener itu Instagram kayak tung. Kaget kan. Kayak tiba-tiba video gue di mana-mana gitu. Udah viral banget gitu di mana-mana. Itu mau gue hapus ya nggak jadi lah, orang udah viral. Tapi aku nggak nyangka banget ya, cuma karena video itu kalau dipikir-pikir ya, banyak kan orang yang viral nih videonya, ting gitu, di mana-mana dibahas. Tapi saat itu tuh kan, maksudnya kayak untuk viral tuh susah banget ya, 2018 tuh orang tuh viral susah banget gitu. Sekalinya ada yang viral pun ya udah gitu, biasanya abis naik turun lagi gitu. Tapi aku tuh dari situ, aku tuh langsung gini, aduh gimana nih gue buat pertahanin followers gue yang tiba-tiba banyak banget ini gitu. Yang tadinya aku cuma punya followers, saat itu aku cuma punya followers 20.000, udah lumayan banyak sih saat itu. Tiba-tiba dalam hitungan 3 hari jadi 700.000. Aku tuh bener-bener kayak, ini orang nge-follow ngapain sih? Mau ngeliat apa nih dari gue gitu? Gue harus kayak begitu lagi gitu. Gue harus apa? Lu pengen ngapain? Follow gue ngapain gitu? Akhirnya dari situ aku ngerasa kayak, oke, ini tanggung jawab gue di sekarang. Gue harus maintain orang-orang yang nge-follow gue supaya dia bertahan. Gue tuh nggak mau sampai kayak, banyak banget soalnya kayak artis-artis ya, yang senior, yang udah jadi selebgram duluan. Mereka tuh kayak, lu mah nggak lama, paling cuma 3 bulan, udah nyari uang aja sebanyak-banyaknya, terima endorse aja ini ambil aja udah. Kayak gitu, selalu ngomong kayak gitu, kayak, paling lama sebulan ini mah. Aku tuh kayak, kalau dibilang ngedown ya ngedown, cuma aku balik lagi kayak, enggak, ini cita-cita gue. Ini apa yang gue mau dari gue kecil, tiba-tiba aku dimintain foto sama orang. Seneng gak sih tiba-tiba ada di titik ini, tiba-tiba gitu loh. Bener-bener kayak kalau dibilang tanpa usaha di titik itu tuh bener-bener usahanya sedikit banget gitu. Untuk menjadi seorang influencer tuh kayak by accident aja gitu. Akhirnya ya udah aku maintain buat video-video lucu, walaupun saat itu aku pikir gak lucu ya, tapi banyak yang nonton gitu. Cringe juga, kalau dibilang cringe ya cringe, cuman ya namanya mencoba ya. Jadi aku terus bikin video video-video receh aku buat. Tapi ya dari situ jadi kayak aku ngerasa punya tanggung jawab yang cukup besar tuh awalnya dari situ, dari si orang-orang nih nge-follow aku gitu. Awal viral aja ya, sehari viral aku langsung megang uang puluhan juta. Tadinya rekening aku cuma 50.000. Bener-bener ya Allah, besok gue makan apa ya gitu. Kayak besok gue mau nongkrong lagi gimana ya, nggak ada duit. Besoknya tiba-tiba ada yang endorse, langsung dapat uang puluhan juta. Geter nggak sih nih tangan kayak, wih ini beneran uang gue nih. Itu kayak wah, langsung aku screenshotin, aku fotoin nih, ATM tuh kayak udah paling kaya tuh ngerasanya tuh. Udah kayak, wih berapa waktu itu puluhan juta lah pokoknya. Fotoin, kita masukin ke story ya kan, terus norak ya. Anak norak, ngerti gak sih? Namanya juga masih kuliah waktu itu.
kayak wah udah nih gue udah kaya nih, gue udah pensiun nih, pensiun jadi SPG. Saat itu gue tuh masih SPG-an, masih nyari uang dari jualan lampu LED gitu. Gue jualan di pasar, bener-bener jadi yang jaga toko. Itu saat itu kerjaan aku lagi kayak gitu, tiba-tiba punya uang 60 juta, bye SPG. Saya tidak mau lagi. Udah kan, kayak cukup cepet sih. Buat aku prosesnya memang cepet banget, karena ya tadi itu aku bener-bener maintenance banget sampai akhirnya aku kesini, aku juga jadi punya tim, jadi cita-citanya jadi beda lagi. Yang tadinya cuman pengen viral, yang tadinya cuman pengen diajak foto sama orang, sekarang tuh udah sampai di titik aku pengen banget cari uang tuh nggak harus gerak, ngerti gak sih? Kayak ya udah bisnis aja gitu, jadi business woman yang kerjanya tuh di rumah, depan layar, kayak gitu, duduk cantik, ngopi, botox gitu. Biar tetap awet muda. Yang aku ingat pertama kali selebgram yang humble banget sama aku tuh Lula ya, temen aku. Dia tuh yang langsung kayak nge-follow aku, nge-DM aku kayak, video lu lucu banget. Sedangkan waktu itu aku ngefans sama dia. Kayak ya ampun, geng-gengannya Lula dan Risha dan Karin itu kan saat itu kayak, wah keren banget loh gitu. Tiba-tiba di DM tuh kayak, ya ampun kita udah bestie nih. Ya ampun kita udah follow-followan nih gitu, kayak cepet banget gitu. Kayak baru kemarin gue kayak ngomongin lo sama teman-teman gue kayak, ini cakep banget ya. Tiba-tiba lo jadi temen gue nih gitu. Dari situ aku tuh kayak, oh berarti memang selebgram tuh tetap manusia biasa gitu loh. Maksudnya mereka juga open buat berteman dengan siapapun itu gitu. Kayak banyak sih teman-teman yang influencer yang sampai sekarang juga masih jadi teman aku. Mereka tuh pada baik-baik banget, apalagi kan aku baru ya, maksudnya mereka tuh lebih lama gitu berkecimpung di dunia influencer ini. Mereka lebih lama, tapi mereka benar-benar teman-teman aku sekarang nih kayak Sarah, Keanu dan lain-lain tuh, Karin juga, semuanya tuh yang udah pada lama-lama itu mereka tuh welcome banget sama aku gitu. Banyak banget sih pastinya. Pertama itu easy access ya. Kayak kalau misalnya kita mau makan di sebuah tempat gitu, maksudnya kalau orangnya tahu kita tuh bisa diduluin, itu kan privilege juga ya buat aku. Terus kayak kemarin misalnya aku lagi ada masalah, lagi ada kasus, yang bantuin tuh banyak banget, yang nolongin juga banyak banget. Kayak mau perawatan juga jadi gampang, mau kemana-mana juga enak. Ya alhamdulillah sih kasus itu udah selesai ya, udah. Alhamdulillah uangnya juga udah balik, pelakunya juga udah ketangkep. Jadi sekarang tuh aku tinggal ambil hikmahnya aja dari kasus itu. Yang aku dapet tuh bener-bener apa ya, kalau memang ada sesuatu yang hilang dari kita, itu kalau misalnya itu bukan takdir kita, itu nggak akan balik lagi gitu loh. Tapi ketika emang udah itu bakal punya kita kok, rezeki itu nggak akan kemana, itu bakal balik lagi ke kita. Buktinya uang itu alhamdulillah balik lagi loh. Maksudnya dengan nominal yang sebanyak itu, dan itu masih ada. Jadi kayak, ngapain takut sih kehilangan suatu hal yang duniawi, apalagi kalau itu memang udah bukan jadi milik kita, yang ngapain kita sedihin gitu. Saat itu tuh aku sedihnya tuh waktu kehilangan uang itu ya. Sedihnya aku tuh bukannya ya ampun uang gue hilang gitu, enggak, tapi kayak ya ampun gue dosa apa nih? Sampai gue dapet teguran kayak gini, gue kenapa nih? Ya Allah kenapa? Makanya aku tuh nangis banget, kayak saat itu tuh aku udah mau nangisin uang yang hilang tuh susah. Ketika aku ngeliat, ya Allah uangnya banyak, itu tuh mau nangis susah. Tapi ketika aku, kan ada beberapa netizen, namanya netizen ya, walaupun lagi kesusahan yang namanya netizen tetap netizen. Ada yang bilang, iya kurang amal kali. Terus kayak, ya elah uang segitu aja tinggal diikhlasin, lu gara-gara gak pernah sedekah kali. Pada kayak gitu ngomongnya. Itu tuh buat aku justru bukan hujatan ya. Itu bisa jadi teguran, bisa jadi oh iya kali ya. Oh mungkin gue ngasihnya kurang ya, sama Allah nih udah dikasih lebih, tapi gue ngasihnya juga segitu-segitu aja. Mungkin harusnya ngasihnya dilebihin juga gitu ke orang lain. Berbaginya juga harusnya dilebihin juga. Saat itu mungkin bisa aja saat itu kayak enggak kok gue udah ngasih kok, gue tiap hari ini kok. Bisa aja kayak gitu. Cuma kalau saat itu
aku berpikir jernih dan tenang, aku tuh mikir kayak, oh mungkin walaupun aku udah ngeluarin apa yang aku punya, mungkin itu belum cukup, itu masih ada hak orang di situ yang harus aku sampein. Makanya aku udah nazar kayak, ya Allah kalau misalnya memang uang ini balik, aku pengen ya udah ini aku mau simpen di akhirat aja. Kayak udah aku nggak mau megang nih uang, nggak mau nyimpen uang di dunia. Aku pengen ya udah uangnya buat disimpan di akhirat aja, nggak akan kemana-mana. Uang itu dengan nominal segitu tuh bisa ditukar dengan yang lebih lagi di akhirat gitu, buat bekal aku juga nantinya, dan nggak akan hilang gitu. Daripada diambil orang kan, ya mending kita yang nyimpen langsung sendiri di tabungan akhirat. Jadi kalau awal banget berhijab dulu tuh aku waktu kecil SD tuh aku udah pernah berhijab karena 2012 mau ada kiamat. Jadi selama setahun aku pakai hijab, 2013 aku pakai hijab, aku nunggu kiamat kapan datang, katakan 2011 sampai 2012 itu aku pakai hijab. Pas 2012 udah lewat aku lepas lagi. Karena kayak hoax nih, hoax. Hoax terbesar di sepanjang tahun itu kiamat 2012 sih. Sampai aku pakai hijab loh. Sampai ya Masya Allah ya jadinya ya. Cuma kan jadi bikin labil gitu ya. Tapi habis itu udah lepas. Pas SMA aku tuh kayak aduh pengen deh pakai hijab gitu. Cuma kalau ngeliat orang pakai hijab, aku tuh di mata aku ya orang pakai hijab tuh dia tuh kegerahan sebenarnya gitu. Pasti dalam hatinya tuh kepanasan kan. Kayak aduh pasti dia juga nggak betah kan. Kayak gitu. Jadi kalau ngeliat orang pakai hijab tuh kayak lu nggak panas, lu nggak gerah, selalu kayak gitu. Tapi aku tuh dari situ tuh kayak udah mulai kepo, ngerti nggak sih? Karena aku selalu mengomentarin mereka, aku jadi kepo gitu loh. Kayak aduh lu udah pakai hijab pakai ciput, kayak kenapa sih? Emang kenapa? Kan cuma kelihatan sedikit gitu. Udahlah setiap hari di sekolah aku tuh selalu ngebahas hijab gitu. Mungkin ke doktrin juga sampai akhirnya terakhir ini di bulan puasa tahun kemarin ya 2022, ceritanya aku lagi iseng pengen pakai hijab aja di bulan puasa, pengennya udahlah bulan ini gue pengen serius puasanya gitu. Ya sebelumnya juga serius gitu, tapi maksudnya kali ini tuh pengen yang tertutup sekalian gitu, pengen pakai hijab lah sekalian sebulan aja deh gitu biar puasa kita tuh diterima. Kan kita nggak tahu ya puasa-puasa kemarin tuh diterima apa enggak. Aku nggak tahu nih tahun-tahun lalu nih aku ibadahnya diterima apa enggak. Aku tuh pengen saat itu bulan puasa itu aku tuh diterima lah gitu semuanya gitu. Makanya aku kayak yaudahlah pakai hijab aja 1 bulan, selama bulan puasa aja nih. Aku pakailah hijab. Itu outfit aku tuh masih melenceng-melencong ya. Pakai celana ketat, terus bajunya ngepres, terus pakai kardigan, pakai hijab. Yang penting ada aja lah gitu penutup kepalanya, belajar kan. Udah nih seminggu, 2 minggu, ntar kalau misalkan lagi halangan, kalau misalkan lagi dapet perempuan, aku lagi nggak puasa, aku lepas. Karena kan lagi nggak puasa kan, ya udah lepas gitu. Nah di situ kayak orang-orang tuh kayak, kalau ngeliat aku berhijab tuh kayak, ih Dara, Masya Allah gitu. Selama sebulan itu kayak banyak banget yang doain aku. Kayak, ya ampun Dara, lo bagus banget pakai hijab, auranya tuh keluar. Aura apaan? Gue aura kasih gue bilang. Enggak, lo jadi kayak charming gitu loh. Kayak, peres kali, aku pikirkan, peres gue bilang. Tapi tuh setiap ketemu orang gitu. Dan alhamdulillahnya memang sudah punya niat ya. Maksudnya kayak niatnya padahal cuma sebulan gitu. Tetap itu kan niat ya, niat baik. Sama Allah tuh dipermudah banget, kayak tiba-tiba aku ketemu teman-teman yang berhijab juga. Tadinya kan aku nggak ada yang, maksudnya teman-teman dalam dunia hijrah nih aku nggak ada gitu. Tiba-tiba dipertemukan sama teman-teman aku, yang dimana mereka tuh kalau ngeliat aku berhijab tuh langsung kayak, kamu cantik banget loh pakai hijab. Maksudnya walaupun itu, balik lagi ya, walaupun itu pujian yang cuman bikin aku seneng, tapi mereka juga sambil ngedoain gitu, mudah-mudahan betah ya Allah, mudah-mudahan kamu pakai terus ya gitu. Sampai kayaknya hati aku nih mulai terenyuh gitu, kayak dengan lewat doa-doa orang yang setiap aku temuin itu yang bikin aku jadi kayak, ini emang udah hidayah deh kayaknya. Kayak tiba-tiba aku diketemuin sama banyak orang baik, aku dipertemukan dengan tiba-tiba lingkungan aku nih melihat ada di lingkungan yang Islami banget gitu. Menurut aku ini hidayah deh. Kayaknya
kalau gue nggak ambil sekarang, saat itu ya aku mikirnya kalau gue nggak ngambil ini sekarang, kayaknya besok gue nggak dapat lagi deh hidayah ini gitu. Kayaknya gue bakal miss deh di sini. Jadi pas aku ngerasa kayak gitu, aku langsung bener-bener jemput hidayah aku sendiri. Sampai yang kayak ya udah, coba gue pakai hijab dulu, tapi gue nggak mau ngomong ke orang-orang gitu. Aku nggak mau tuh kayak ngomong ke teman-teman aku, bahkan ke keluarga aku tuh aku nggak mau. Saat itu orang yang paling deket ya, which is manajer aku aja nanya, aku belum bisa jawab. Kayak lo udah pakai hijab nih, soalnya banyak campaign kerjaan-kerjaan yang mengharuskan aku nggak pakai hijab. Terus dia nanya, kayak lo udah pakai hijab belum? Gue bilang nggak tahu, nanti aja. Karena aku takut kan, kayak takut masih labil, takut belum yakin. Bener-bener masih proses meyakinkan diri dulu gitu. Terus dia kayak nanti aja, gue masih belajar, gue bilang gitu. Tapi tolong ya Ra, minggu ini di make sure karena kita ada deadline. Kita ada kerjaan ini. Lo harus syuting. Lo harus orang wardrobe harus nyiapin baju. Lo pakai baju apa segala macam. Ya udah gampang. Karena aku masih bingung gitu, masih ini gue beneran siap nggak ya gitu, masih yang kayak gitu-gitu. Udah sambil menunggu keyakinan, itu lingkungan aku yang tiba-tiba makin mantap. Tiba-tiba yang aku bilang tadi, aku diketemuin sama Teh Bella yang Masya Allah banget gitu. Tiba-tiba aku diketemuin sama Mbak Dewi Sandra, Kak Kia, Kak Shirin gitu. Mereka kan maksudnya tokoh-tokoh yang menurut aku hijrahnya tuh udah kafah gitu ya. Tiba-tiba aku ada di lingkungan itu gitu. Ya udahlah, akhirnya ya udah, ini emang udah emang udah jalannya, Allah udah ngasih jalan ini gitu loh. Kayak ini ntar lu kesini, ntar lu ketemu ini, ntar gitu. Jadi kayak aku nggak mau lah, kayak Allah nih udah baik banget ya sama aku, udah ngasih aku ini, udah ngasih aku itu, udah ngasih aku segala hal. Maksudnya kayak Allah tuh benar-benar udah baik banget sama aku. Kalau sampai aku nggak yakin sama pilihan aku sekarang ini, kayak nih manusia nih paling ngelunjak gitu. Kayak ini ngelunjak banget sih jadi manusia. Kayak untuk sekedar turutin perintah Allah aja tuh kayak susah banget sih gitu. Padahal gue udah ngasih lo semua gitu loh. Apa nih juga, maksudnya sama Allah nih udah dimudahkan gitu loh semua. Aku minta lingkungan yang baik, Allah nih kasih langsung gitu tanpa perantara. Bener-bener tiba-tiba dipertemukan, tiba-tiba, bener-bener semua tuh tiba-tiba. Tapi aku yakin banget gak ada yang kebetulan. Semua itu memang sudah Allah yang ngatur. Jadi kayak udah nih Allah udah ngatur, udah kita ikutin aja. Ya udah akhirnya aku mantap berhijab. Aku bilang ke manajer aku, iya gue udah berhijab. Gue udah nggak bisa nerima ini. Saat itu aku tuh dengan tegas kayak gue nggak bisa. Ini ada ini, cancel. Saat itu aku yakin banget bahwa Allah bakal ganti. Kayak pun kalau nggak diganti di dunia, di akhirat Allah bakal ganti. Masa aku yakin banget dengan keberanian aku gitu. Satu-satunya yang bisa diharapkan memang ya Allah aja gitu. Saat itu aku ya udahlah, yakin aja deh, gue masih punya Allah. Walaupun gue akan kehilangan dunia ini, gak masalah banget gitu. Yang penting Allah ngelihat, Allah tahu, sama Allah nanti diganti sama yang lebih-lebih. Walaupun gak di dunia, digantinya di akhirat gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan alhamdulillah pun setelah aku berhijab ya, itu sama Allah benar-benar dikasih terus. Kayak ya Allah, aku sampai minder banget gitu sama Allah, sampai kayak ada di titik dimana kalau aku nih kayak telat nih sholatnya, aku tuh deg-degan kayak takut kayak ya Allah, takut karena Allah nih udah baik banget sama aku. Kayak nggak enak aja gitu kalau misalkan sholat yang terlambat, terus kadang suka ketiduran. Itu tuh aku bisa kesel sendiri, kayak kesel sama diri aku sendiri gitu. Kayak lo gimana sih, kayak nggak tahu malu gitu loh. Kayak ada kan ngerasa yang kayak gue nih nggak tahu malu banget sih, udah dibaikin, ibaratnya udah dikasih tempat tinggal enak, udah dikasih makan cukup, udah hidup cukup apa segala macem. Cuman ngelaksanain perintah itu aja tuh kayak masih miss gitu. Kayak ya ampun, aku bisa di perasaan itu tuh gak tahu dari mana.
itu benar-benar pemberian Allah juga gitu. Karena dulu aku tuh bener-bener cuek bebek banget sama agama aku sendiri. Bahkan aku bisa dibilang orang yang gak kenal sama agama aku. Padahal saat itu pun aku masih yang sama Allah tuh juga dari dulu tuh selalu dikasih terus semuanya. Tapi aku tuh nggak yang sholat juga waktu itu masih jarang-jarang gitu, puasa juga bolong-bolong. Sampai aku ngerasa, ya ampun ini kalau misalnya tiba-tiba Allah ninggalin gue gimana ya? Kayak kalau tiba-tiba Allah nih nggak peduli sama gue gimana ya? Kayak mati nggak sih? Kayak aduh, makanya aku sekarang kalau doa tuh kayak Allah cuman minta rezeki iman aja deh, nggak mau sampai iman ini tuh hilang gitu, nggak mau sampai Allah nih berpaling gitu dari aku. Aku nggak bisa bilang kayak waktu gue belum berhijab kerjaan gue nggak sebanyak ini gitu, enggak. Saat aku belum pakai hijab, kerjaan aku juga maksudnya kayak alhamdulillah ya, masya Allah, Allah tuh selalu kasih gitu. Cuma dengan aku berhijab ini, aku pikir kan kayak akan berkurang dong. Pastinya kayak apa sih nih, gue bakal nolak-nolakin ini. Gue nggak bakal bisa nerima ini lagi gitu. Aku pikir ya udah bakal terbatas nih. Ternyata dong, namanya pola pikir manusia ya, itu beda banget sama apa yang Allah mau gitu. Ternyata benar-benar pintu rezeki yang tadinya nggak pernah aku pikirin, yang tidak pernah terbayangkan, itu tuh kebuka. Benar-benar ada pekerjaan yang tadinya tidak pernah aku bayangkan itu ada, ternyata ada gitu. Kayak oh ada ya, kayak emang segmennya tuh ada ya di sini ya. Oh gue ternyata masuk ke segmen itu ya. Kayak ya Allah, masya Allah banget gitu loh. Itu kalau bukan karena Allah ya, dan kalau bukan karena kita yakin gitu ya, dari awal kan aku udah yakin ya Allah pasti ganti, Allah pasti kasih yang lebih baik lagi. Itu kalau misalkan dari awal aku nggak mikir kayak gitu ya, mungkin kalau misalkan aku negative thinking gitu, ya itu mungkin akan kejadian juga sesuai sama apa yang aku pikirin gitu. Makanya aku tuh belajar sampai sekarang tuh, aku masih belajar buat husnuzon, berpikir baik sama Allah. Kayak enggak, Allah tuh mau ngasih yang baik kok. Kalau misalkan setiap ada kesedihan, aku langsung husnuzon, berusaha walaupun susah gitu ya. Aku tuh kayak berusaha buat enggak ini lagi mau diganti sama Allah. Ini lagi mau dikasih yang baru sama Allah. Kalaupun nggak diganti, pasti ini bukan yang terbaik. Allah tahu ini bukan yang terbaik buat aku. Jadi kayak jadi lebih tenang juga. Maksudnya kayak nerima kerjaan tuh mikirnya apa ya? Berkahnya. Kayak kalau dulu mungkin mikirnya ya, yang penting gue dapat uang. Yang penting kerjaan gue halal. Dan ternyata halal itu ada lebih mendalam lagi gitu. Berkah enggak? Maksudnya kayak ini diambil dari pekerjaan yang seperti apa gitu, benar-benar jadi lebih milih-milih lagi gitu. Dan dengan aku milih-milih tidak mengurangkan apapun, bahkan yang lebih baik tuh terus bermunculan gitu. Alhamdulillahnya pintu rezeki itu udah Allah yang ngatur, benar-benar. Kayak buat aku tuh apalagi masalah uang ya, kayak masalah rezeki tentang uang tuh kayak sama Allah tuh kayak aduh kayak gampang banget deh. Kayak itu tuh nggak ada apa-apanya, nggak untuk ukuran rezeki yang lain ya, kayak sehat, punya keluarga yang sehat, uang tuh buat aku jadi kayak bukan apa-apa gitu loh. Kayak itu tuh bisa ada kapan aja gitu. Kalau Allah udah mau ngasih ke kita, tuh gampang banget. Tinggal kita yakinin ke diri kita sama yakinin ke Allah kalau ya kita mampu dikasih segini. Kadang waktu aku mikir kayak kenapa nggak dari dulu aja ya kayak gini gitu. Tapi mikir lagi kayak Allah tahu waktunya kapan aku siap dikasih untuk sebanyak ini. Allah tuh tahu kapan aku udah worth it untuk megang sebanyak ini gitu. Kalau saat itu aku udah dikasih sebanyak ini, mungkin wah brutal aku ya kan. Mungkin aku bisa lepas dari kendali aku gitu. Makanya benar-benar Allah tuh tahu banget waktu yang tepat, kapannya, gimananya. Itu tuh kita kadang suka nggak bisa ngebayangin. Kayak rencananya Allah nih beda sama rencananya manusia. Kadang manusia nih suka suka so tahu padahal nih kita benar-benar orang yang paling nggak tahu apa-apa.
Padahal kita nih orang yang paling nggak tahu nih ke depannya kita gimana. Bahkan setelah dari sini aja kita nggak tahu kita masih hidup apa enggak, kita masih selamat apa enggak gitu. Padahal udah tinggal ngejalanin aja. Cuma kadang kita suka overthinking aja sih. Kayak ini nanti gue makan apa ya, ini nanti gue gimana ya, ini aduh. Padahal itu udah urusan Allah. Rezeki itu yang tadi aku bilang nggak soal uang aja. Rezeki itu buat aku banyak banget ya. Dengan adanya orang tua yang masih lengkap, itu buat aku rezeki yang paling utama. Apalagi ibu ya, karena orang kalau udah maksudnya orang kalau ada ibu itu adalah senjata paling kuat. Kita punya salah sama orang atau kita punya kesalahan nih di dunia, kita bangkrut apa segala macam gitu, kita tinggal minta doa aja sama ibu, itu udah kuat banget gitu. Dan menurut aku tuh rezeki yang manpower banget buat aku. Terus kesehatan juga, kayak alhamdulillah gitu, aku masih dikasih sehat, masih dikasih kuat, masih bisa capek. Bahkan capek aja menurut aku tuh rezeki banget gitu. Kayak tiap hari semua hal tuh adalah rezeki buat aku. Kita bisa ngelihat aja tuh udah rezeki banget. Cuma kadang kita kan suka nyepelein ya, kayak ya udahlah, emang gue emang bisa lihat kok. Cuma kalau misalkan kita ngelihat orang yang nggak bisa ngelihat, itu baru deh kita ngerasa kayak ya ampun alhamdulillah gue masih bisa ngelihat. Jadi kalau dibilang rezeki itu luas banget buat aku. Apapun tuh bisa jadi rezeki. Terakhir aku tuh ngelihat, aku ke pesantren gitu di sana. Aku ke tempat Ustadz Dery kalau nggak salah, maaf aku lupa. Aku ke tempat beliau, di mana beliau tuh isinya ada anak-anak santri yang penghafal Quran. Di sana aku tuh ngelihat mereka ngafalin Quran dari pagi ke pagi. Memang tujuannya memang untuk itu gitu. Aku tanya kenapa sih? Ngapain sih gitu? Emang apa sih? Ternyata aku nih orang yang paling bodoh gitu. Ya ampun, gue nih bodoh banget. Aku nih orang yang paling zolim sama diri aku sendiri. Kita kalau nggak zolim sama diri sendiri, kita zolim sama orang lain gitu. Oke, ya ampun, kita nih selama ini tuh ngapain aja gitu loh di dunia. Taunya enak aja, nih ada anak-anak yang ngafalin Quran dari pagi ke pagi tuh ngapain sih? Nggak mungkin mereka nggak ada tujuannya dong. Ternyata tujuan mereka tuh lebih mulia daripada orang-orang yang kerjanya tuh cari uang aja gitu. Buat aku kayak, ya ampun, ini orang yang minta ridhonya Allah tuh sampai segininya gitu loh. Aku jadi kayak, balik lagi aku jadi nggak enak. Aku tuh udah dikasih lebih loh, lebih dari maksudnya kayak orang-orang yang aku lihat itu gitu. Mereka tidur di tempat yang kurang nyaman, kurang layak. Aku tidur di tempat yang enak, tapi aku nggak ngapalin Al-Quran, aku nggak baca Al-Quran, sholat juga jarang-jarang. Aku jadi kayak bener-bener ketampar banget di situ. Kayak ampun, rezeki aku tuh maksudnya alhamdulillah banget gitu loh. Masya Allah, jangan sampai rezeki aku yang aku anggap ini adalah rezeki itu jadi cobaan buat aku gitu. Tiba-tiba itu diambil semua, kita bisa gila gitu. Kita bisa yang tiba-tiba ada, yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada, itu kan bisa kapan aja gitu. Allah nih maha membolak-balikan keadaan. Kapan aja tuh bisa dibolak-balik. Kalau misalkan aku kayak gini terus, nanti aku dibikin gila gimana? Saat itu aku mikirnya gitu. Ada penghafal Quran yang mereka nggak bisa dengar, mereka nggak bisa ngeliat, tapi mereka hafal. Gimana coba caranya? Secara nalar nggak masuk akal. Gimana mereka cara mendengarkannya? Gimana caranya mereka ngelihat ayatnya tuh gimana? Tapi mereka hafal. Dan banyak dari mereka yang seperti itu. Ya alhamdulillah, itu yang membuat aku jadi sadar banget ya kalau dunia tuh kecil banget dan benar-benar cuma sebentar banget. Kayak paling lama orang hidup di dunia nih paling pun 100 tahun. 100 tahun juga ya mau nyari apa sih? Toh mati ini depan mata kita loh. Kita nggak tahu mati kita kapan, kita dipanggilnya kapan. Bisa aja tiba-tiba 1 detik ini atau beberapa menit abis dari sini kita dipanggil terus lo nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba apa yang lo tahu itu cuma sekedar tahu doang. Tiba-tiba bener-bener ternyata ada surga neraka lo ternyata ntar masuk neraka lo, ternyata ada jembatan Shirathul Mustaqim, lo nggak tahu gimana cara yang ngadepin itu, lo nggak tahu, lo nggak bawa bekal apa-apa, lo cuman sekedar denger doang
itu ada waktu di dunia. Padahal udah diingetin di dunia nih, ini nanti ya begini, 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 begini. Setelah mati akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita cuman ya udahlah gitu. Kayak rugi banget. Orang yang menurut aku ya, aku bakal rugi banget kalau aku masih seperti itu gitu. Akhirnya ya udah. Itu buat aku rezeki juga. Hidayah yang luar biasa itu menurut aku adalah rezeki yang paling luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan aku juga minta doa sih sama teman-teman netizen semuanya. Semoga aku bisa istiqomah, terus bisa mempertahankan iman, keislaman aku, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin.